namamu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, nama ini pasti nama yang paling mulia, nama ini paling nama agung, nama ini bersama dengan namamu, tidak ada nama ini kecuali kau cintai Allah. Maka dari itu, dengan nama itu ya Rabb, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, baru Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya muliakan orang tua kita Al-Habib Alwi Albar, dan juga guru kita bersama Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Segaf, serta seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin. Semoga diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika oleh Allah sebagai pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan mereka menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba mukhlisin, hamba-hamba yang muwaffiqin. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, barusan dibahas tentang Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Seorang ulama cerdas, ulama cendekiawan di zamannya. Imam Syafi'i ketika datang ke Imam Malik, lalu Imam Syafi'i berkata kepada Imam Malik, bersilaturahmi kepada Imam Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab oleh pembantu daripada Imam Malik. Lalu berkata Imam Syafi'i, tanyakan kepada Imam Malik, aku kepingin belajar kepada Imam Malik. Lalu kemudian pembantu ini menyampaikan kepada Imam Malik, ya Imam Malik, ada seorang bernama Syafi'i ingin belajar kepada engkau. Lalu kemudian Imam Malik berkata, tanyakan kepada Syafi'i, kalau dia sudah hafalkan Muwatta, baru dia bisa belajar kepada saya. Kemudian pembantu ini mengatakan, ya Imam Syafi'i, kalau anda ingin belajar kepada Imam Malik, hafalkan dulu Muwatta. Lalu Imam Syafi'i menjawab, tanyakan kepada Imam Malik yang mulia, sesungguhnya Muwatta yang disuruh saya untuk menghafalnya sudah di luar kepala. Itu Muwatta, kitab Muwatta itu tebalnya segini. Itu Imam Syafi'i cerdasnya, saat baru dibuka udah hafal. Orang baca langsung hafal, saking cerdasnya beliau. Karena pembahasan tadi Imam Syafi'i dengan Imam Malik dan Imam Bukhari. Semua itu adalah hati yang suci di hadapan Allah. Siapapun di antara kita yang melakukan untuk melaksanakan suatu kecerdasan dan menghafal segala apapun ilmu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya baginda Muhammad SAW, syaratnya satu: bersihkan hatimu. Kalau ini sudah bercahaya di hadapan Allah, ilmu apa saja yang akan dapat masuk, dan insya Allah akan menyerupai seperti Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu ilmu semua masuk pada dirinya. Karena apa? Hatinya suci, hatinya bersih, hatinya tidak ada hasud di dalamnya. Siapapun di antara hambaku yang ingin melaksanakan sesuatu amal ibadah, sesuatu yang cepat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka sucikan hatimu. Iza salat salat jasadi kullah, wa iza fasadat jasadi kullah, ala wahiyal gulu. Kalau hati ini suci, bercahaya, maka seluruh anggota badan akan bercahaya. Cahaya itu akan cepat masuk, karena berjumpa cahaya dengan cahaya Allah berjumpa dengan cahaya seorang hamba, ketika disatukan di dalam cahaya tersebut, sehingga menjadi hamba yang saleh. Tapi kalau hati itu kotor, hati itu busuk, hati itu gelap, susah untuk melaksanakan ibadah. Tidak senang duduk di pengajian, tidak senang baca Quran,
tidak senang sholat berjamaah, apalagi menghafal daripada kita. Duduk sama orang soleh nggak senang, kenapa? Hatinya kotor. Tapi kalau orang-orang terpilih di hadapan Allah yang disenangi oleh Allah, yang mana cahaya itu ada cahaya baginda Muhammad SAW, insya Allah pasti akan mendapatkan anugerah Allah. Terbuka segala pintu kebaikan-kebaikan setiap makhluk, setiap hamba yang mensucikan dirinya di hadapan Allah. Nah itu dia. Jadi kalau mau belajar ilmu, ya sucikan diri, ini yang penting. Biar kita belajar ulama kepada ulama ini, biar kita belajar kepada fulan ini, biar kita belajar kepada Habib ini. Tapi kalau ini masih tidak bagus, ma yanfa. Al ilmu nurun la yu'ti li ashi. Ilmu itu cahaya, tidak diberikan kepada hamba yang suka bermaksiat kepada Allah. Tapi ini pembahasannya bukan pembahasan tentang kecahayaan, tapi pembahasan bagaimana kita dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kita tahu salat, kita tahu sedekah, kita tahu puasa, kita tahu amal ibadah yang ada di bumi ini yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Kalau bukan karenanya ada Nabi, kita tidak tahu apa-apa. Makanya adanya Nabi, alhamdulillah kita mengenal sholat. Adanya Nabi, kita mengerti tentang Al-Quran. Adanya Nabi, kita mengenal tentang hukum dan syariat dan adab baginda Rasulullah SAW. Makanya kalian itu sucikan diri kalian, awal mulanya adalah puji Nabi Muhammad SAW. Agungkan Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad. Pasti kalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalian akan diangkat oleh Allah derajat yang paling tertinggi. Kenapa? Sedangkan paman Nabi Muhammad Abu Lahab, yang mana Abu Lahab gembira kelahiran Nabi setiap hari Senin, Allah muliakan, tidak disiksa oleh Allah setiap hari Senin, bahkan diberikan kemuliaan oleh Allah setiap di jari-jarinya keluar sumber mata air segar yang diberikan kemuliaan oleh Allah kepada Abu Lahab. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, yang dia katakan dirinya aku pengikut setia kepada Rasulullah SAW, pasti mereka akan dimuliakan, bahkan setiap saat dimuliakan oleh Allah. Seperti siapa? Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Muhaddis, seorang ulama yang luar biasa. Dari Sayyidina Al-Hasan Al-Maliki ini dari Sayyidina Al-Hasan, Nahna ini dari Sayyidina Husain. Abu Ayah Muhammad Al-Maliki tidak pernah lepas lidahnya hanya memuji Nabi Muhammad. Lidahnya tidak pernah lepas mengagungkan Nabi Muhammad setiap saat. Kalau dia baca maulid, dia baca berselawat pada Rasulullah SAW, pasti hadir baginda Muhammad di hadapannya. Allahumma shalli alaihi. Ini orang-orang saleh. Ini orang-orang yang terbuka mata hatinya di hadapan Allah. Bahkan Nabi rindu dengan sama Muhammad. Kalau kita, ya Allah, mana? Bahkan tidak pernah lihat Nabi Muhammad, mimpi Nabi Muhammad tidak pernah. Kenapa? 70.000 hijab tertutup di antara kita. Banyaknya dosa, banyaknya maksiat, banyaknya kesombongan. Ulama sama ulama bertengkar, Habib sama Habib bertengkar, kiai sama kiai bertengkar. Bagaimana mau damai ini dunia? Bagaimana mau tentram ini dunia kalau sama ulama saling bertengkar? Ulama ini pewaris para nabi. Kalian itu seorang ulama menyampaikan hadis, menyampaikan ayat, menyampaikan tentang adab baginda Muhammad. Ajarkan mereka tentang hikmah, ajarkan mereka tentang keutamaan-keutamaan, agar mereka cinta dengan Allah, cinta dengan ibadah, cinta dengan Nabi Muhammad, cinta untuk memuji Nabi Muhammad. Itu tujuan apa? Ibadah kepada Allah. Ini sekarang kalau nggak dijemput pakai mobil nggak mau, kalau nggak mau dijemput pakai ini nggak mau. Seakan-akan ilmunya luar biasa. Kenapa tidak bisa tawaduk seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang disebutkan oleh beliau? Bahkan dalam doa saja dia utarakan di hadapan Allah, ya Rabb, faqbilna li kulli du'ai wa syur'ati min kulli adbali. Kabulkan segala permintaanku ya Allah, dalam doa Imam Ahmad bin Hanbal ketika berdoa untuk para murid-muridnya, agar apa? Menjadi murid yang betul-betul dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah seperti baginda Muhammad SAW. Itu
Kalau dikatakan ilmu ini luas, ilmu ini luas. Siapa yang tidak kalahkan ilmunya Ali bin Abi Thalib? Karamallahu wajhah. Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku kotanya ilmu, sedangkan pintunya ilmu Imam Ali. Siapa mau kalahkan Imam Ali? Ilmunya tidak ada. Sekarang ulama-ulama sekarang atau pengikut ini, saya cinta ulama ini, saya cinta Habib ini, saya tidak cinta Habib itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau beda-bedakan para habaib? Itu cucunya Nabi, ini juga cucunya Nabi. Cintai mereka, itu kiai, pengikut cinta Nabi. Cintai kiai ini, cintai, jangan kau beda-bedakan. Semua kau hargai orang mempunyai ilmu. Sekarang, zaman sekarang aneh. Bahkan di Makassar, maaf, di Makassar ini ada kelompok-kelompok. Ini kelompoknya Habib ini kelompoknya Habib ini kelompok Habib ini. Seakan-akan kita ini kayak bertengkar, kayak berperang. Apakah ini ajaran baginda Muhammad? Apakah ini tuntunan Nabi Muhammad? Apakah ini akhlak Nabi Muhammad? La. Ulama-ulama yang di Hadramaut mengajarkan kita untuk cinta sesama muslim. Hablum minallah wa hablum minan. Untuk selalu ikatan. Jangan kita curigai, sayang menyayangi, cinta mencintai, agar ilmu manfaat, agar ilmu berkah. Bahkan baca maulid aja sekarang sudah susah. Tidak usah baca maulid, tidak ada zaman Nabi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul af. Kalau bukan karena Nabi tidak diciptakan ini bumi. Kalau bukan karena Nabi tidak diciptakan ini matahari, tidak diciptakan surga, tidak diciptakan malaikat Allah, tidak diciptakan kalian semua kalau bukan karena Nabi. Kalian ada karena adanya Nabi Muhammad SAW. Apa balasan kita kepada baginda Muhammad? Apa kemuliaan kita untuk memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad? Apa? Apakah kita ini orang hebat? Apakah kita ini orang luar biasa, orang kaya, orang tinggi jabatan, pangkat, keilmuannya? Apa? Nah, kita lahir dalam keadaan hina, segumpal mani yang tidak ada manfaatnya, kosong, tidak punya apa-apa. Kok tiba-tiba merasa dirinya hebat, tidak mau mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kalian di dalam sulbimu ada Nabi Muhammad SAW. Sangka Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam ketika berdosa 450 tahun yang lalu, berdosa di hadapan Allah, nanti di kota Mekah dapat diampuni oleh Allah dosa-dosanya Nabi Adam. Itu pun dia bertawassul atas nama Nabi Muhammad. Itu pun dia bertawassul atas nama Nabi Muhammad. Allah berkata, ya Adam alaihissalam, min aina arafta habibati, dari mana kau kenal nama kekasihku itu? Bagaimana aku tidak mengenal nama kekasihmu ya Rabb? Aku melihat namamu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama ini pasti nama yang paling mulia, nama ini paling nama agung, nama ini bersama dengan namamu. Tidak ada nama ini kecuali kau cintai Allah. Maka dari itu, dengan nama itu ya Rabb, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Baru Allah ampuni dosa-dosanya Nabi Adam. Kita ini tidak mau berselawat, kita ini tidak mau memuji Nabi Muhammad. Siapa yang tolong kita nanti? Yang mana lidahnya yang berucapannya ummati, ummati, yang dia berkatakan aku ya Rabb tidak ridho satu umatku, kau siksa dalam kuburnya, kau siksa dalam barzahnya, kau siksa dalam akhiratnya, tapi masukkan dia ke dalam surgamu bersamaku. Itu kata Nabi Muhammad 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu. Pernah Nabi berkata, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lidah siapa ini berkata? Ucapan siapa ini berkata? Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Dia bertanya kepada sahabatnya. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? La, bal anta ashabi. Kalian itu sahabatku. Saudaraku itu yang belum pernah melihat wajahku. Saudaraku itu yang belum pernah duduk di majlisku. Saudaraku itu yang belum keluar di jalan Allah, jihad di jalan Allah bersamaku. Saudaraku itu yang tidak pernah mencium kedua tanganku dan memeluk jasaku. Walakin yu'minum billah wa yu'minum bi. Tetapi dia beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Siapa yang disebutkan sama Nabi? Kalian. Kalian semua disebutkan dan dilindungi sama Nabi Muhammad. Kenapa kita sekarang ya Allah tidak mau untuk merayakan lahirnya Nabi, tidak mau berselawat kepada Nabi, padahal selawat ini membuat kita jalan menuju surga. Adapun sholat, maaf, sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh,
atau sedekah juga, atau puasa juga, hebat kalian, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa kalian lakukan. Tapi kalau kalian tidak berselawat, la yanfa, tidak ada manfaatnya. Salat ini belum tentu kalian masukkan kalian dalam surga. Apakah salat ini sudah masukkan dalam surga? Belum. Baru jalan menuju surga. Jalan menuju surga, mau jalan menuju surga, salat. Jangan tinggalkan salat, wajib hukumnya. Sedekah, jalan menuju surga. Puasa, jalan menuju surga. Semua ibadah yang dilakukan, yang diperintahkan sama Allah dan diperintahkan sama Muhammad, itu baru jalan menuju surga. Masuk surga belum tentu. Apa yang masukkan kita ke dalam surga? Pertama, ridho Allah, rahmat Allah, syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu syafaat? Orang yang paling banyak berselawat pada Rasulullah SAW. Ini dikisahkan di zaman dahulu seorang hamba yang ahli ibadah, sujudnya luar biasa sampai jidatnya hitam. Maaf, pernah lihat jidat hitam? Yang ini ada dua di sini. Biasa itu rasa ngajai. Iya pernah. Supaya dia ahli ibadah. Sedekahnya sampai habis hartanya, puasa sampai badannya kurus. Tidak ada amal tidak dilakukan oleh hamba tersebut. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tapi sayang seribu sayang, dia tidak pernah berselawat sama Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Dia mimpi Nabi Muhammad. Orang mimpi Nabi Muhammad, haram jasadnya disentuh api neraka. Orang yang mimpi Nabi Muhammad SAW, diharamkan sebutir tanah menyentuh kulitnya. Dia mimpi Nabi Muhammad, dia panggil dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Habibullah. Ketika dia panggil Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak menoleh kepada hamba yang ahli ibadah ini. Kaget, kok bisa? Hamba ini menangis mendekati Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa salahku dan dosaku ketika aku memanggil engkau ya Rasulullah, engkau tidak menoleh kepada aku? Aku ini hamba Allah, umatmu ya Rasul, yang tidak pernah melanggar perintah Allah dan perintahmu. Ketika aku panggil engkau, kau tidak menoleh kepada aku. Apa salahku? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Jutaan malaikat Allah yang ada di langit dan di bumi, satupun malaikat Allah tidak ada kirim salammu buat diriku. Bagaimana aku menjawab salam buat dirimu? Makanya aku tidak kenal siapa kamu. Menangis, terbangun dari tidurnya, mengadu kepada seorang ulama. Hai ulama, ada apa? Aku mimpi Nabi Muhammad. Bagus, penghuni harus surga. Tapi Nabi tidak mengenal diriku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertama alhamdulillah, kedua innalillahi. Ada apa? Mengapa demikian? Apa yang kau lakukan sehingga Nabi tidak mengenal dirimu? Coba ingat, aku tidak pernah berselawat. Ini dia. Saya jelaskan kepadamu. Allah menciptakan kamu dan saya. Allah berikan kau nikmat dan saya. Allah menghidupkan kamu dan saya. Allah segala-galanya memberikan dan tidak mengurangi rezekimu sedikit pun oleh Allah, dan di dalam cahaya dalam hatimu tidak dikurangi oleh Allah. Allah sendiri berselawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya? Apa buktinya? Mana ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah bersalawat kepada Nabi. Siapa lagi diperintahkan oleh Allah? Malaikat-malaikat, bahkan Jibril alaihissalam. Setelah itu siapa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan setiap saat ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang beriman sudah tentu Islam, tapi Islam belum tentu beriman. Kemudian apa terjadi? Kalau kau mengaku beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, pasti kau berselawat. Kau tahu sholat saja, kau tahu sedekah saja, kau tahu puasa saja, kau tahu tentang adab saja, tahu tentang syariat saja, tapi tidak pernah memuji Nabi Muhammad, tidak pernah memuliakan Nabi Muhammad. Innalillahi wa inna. Menangis. Kembali dia beribadah sambil berselawat. Ketika dia berselawat, mimpi kedua kalinya. Ketika mimpi dia panggil lagi Nabi, Nabi menoleh dan menoleh
melihat, tersenyum, lalu berkata Nabi Muhammad, al-an, sekarang ini sudah aku kenal engkau. Jutaan malaikat yang ada di langit dan di bumi semua kirim salam kepadaku darimu, dan aku jawab salammu buat dirimu. InsyaAllah kamu dan saya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tidak pakai salawat tidak diterima ibadah kita. Coba lihat dalam sholat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak pakai selawat di dalam sholat diterima apa kagak? Diterima kagak? Kagak diterima. Harus pakai selawat di dalam doa. Ya Rabb, berikan rahmat kepada kami, berikan ridha kepada kami, panjangkan umur kami, berkahi hidup kami, terimalah amal ibadah kami. Tidak pakai selawat, tidak ditutupi dengan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tidak pakai, tidak diterima doa kita. Makanya harus ada nama Muhammad, sebagaimana Nabi Adam bertawassul atas Muhammad, begitu pula dengan kita harus bertawassul dengan Nabi Muhammad. Dan jangan kau pernah tinggalkan salawatmu kepada Rasulullah, jangan pernah kau tinggalkan pujianmu kepada Nabi Muhammad. Sebab kalau kalian puji, kalian muliakan kepada Rasulullah, pasti kalian akan dimuliakan oleh Allah dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kalian tahu Nabi Adam pernah cemburu? Ini masih ada waktu, tinggal berapa menit? Lanjut aja, nanti takutnya lewat 5 menit lagi. Hah? Oh iya. Kemudian apa yang terjadi? Subhanallah, ketika memuji Nabi Muhammad SAW, tidakkah kalian tahu? Tidakkah kau melihat dengan segala pujian-pujian kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya harus ada pujian, harus ada kemuliaan buat siapa? Nabi. Sebab Nabi akan pasti mengenal kita. Zaman Nabi tidak ada maulid. Zaman Nabi tidak ada maulid. Kenapa sekarang ada maulid? Iya, Nabi masih hidup. Untuk apa ada maulid? Nabi masih hidup. Oke, Nabi sudah meninggal, kok tidak ada maulid? Sahabat tidak bikin maulid. Bagaimana sahabat mau bikin maulid? Nabi, sahabat itu tahu sifatnya Nabi, tahu akhlaknya Nabi, tahu perilaku Nabi, tahu perjuangan Nabi. Buat apa bikin maulid? Kapan datang maulid? Di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, di zaman Imam Ja'far Al-Barasanji. Kan maulid ini bermacam-macam. Ada maulid Ja'far Barasanji ya, dikarang oleh Imam Ja'far. Ada maulid Ad-Diba, dikarang Abdurrahman Ad-Dibai. Ada maulid Sumtud Duror yang dikarang oleh Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Ada maulid Diyaul Lame yang dikarang oleh Habib Umar guru kami yang mulia, Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid. Ada maulid Syariful Anam. Banyak maulid. Apa maulid itu tujuannya? Apa tujuannya itu maulid? Memuji Nabi Muhammad. Terus apa lagi? Sifat dalam Nabi Muhammad. Apa lagi? Akhlak Nabi Muhammad. Apa lagi? Perjuangan Nabi Muhammad. Apa lagi? Banyak, dari A sampai Z, lahirnya Nabi sampai wafat Nabi disebutkan di dalam maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin seorang ulama tidak memuliakan Nabi Muhammad kalau tidak mencontohkan apa yang dilakukan oleh baginda Muhammad. Makanya Al-Salahuddin Al-Ayyubi membuat maulid, diperintahkan, ya Imam Ja'far, tolong kau karang maulid biar kami, tentara-tentara kami sanggup untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Makanya seluruh tentara Salahuddin Al-Ayyubi membaca maulid dengan karangan Ja'far Al-Barasanjiyah. Ketika dibaca maulid itu, semangat timbul dengan kerinduan yang dalam pada Rasulullah, perjuangan yang semangat. Subhanallah, ketika berperang menang. Karena apa? Dia ingat Nabi Muhammad SAW. Maka sejarah itu untuk mengingat Nabi Muhammad, untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad, untuk memuliakan Nabi Muhammad. Wajar kita memuliakan Nabi, wajar kita mengagungkan Nabi, wajar kita agung-agungkan Nabi. Kenapa? Karena dialah satu-satunya makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, yang akan menyelamatkan kita nanti di mahsyar, yang menyelamatkan kita di Syiratal, yang menyelamatkan kita di Mizan, yang menyelamatkan kita di Talagal Haud. Kita ditunggu sama Nabi Muhammad. Bahkan
bahkan di padang mahsyar Nabi menolong kita, bukan Adam menolong kita, bukan Isa menolong kita, bukan Musa menolong kita, bukan Yahya, Zakaria, Ibrahim alaihissalam menolong kita, tetapi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Analaha, sujud Nabi Muhammad di hadapan Allah sambil meneteskan air matanya Nabi Muhammad. Ketika air matanya Rasulullah jatuh di tanah tersebut, tanah ini berkata, ya Rasulullah, la tuballilna, jangan kau basahi jasadku ini, kata bumi, kata padang mahsyar ini, jangan kau basahkan aku dengan air mata sucimu. Setetes air matamu itu dapat memberikan segala syafaat kepada umatmu. Siapa yang pertama kali diberikan syafaat? Umatnya. Yang mana umatnya itu? Yang banyak selawatnya pada Rasulullah, yang rindu dengan Nabi Muhammad, yang ingin cinta dengan Nabi Muhammad, yang mengagumkan Nabi Muhammad. Bukan banyak salatnya, bukan banyak ibadahnya, bukan banyak puasanya, tapi banyak salawat. Orang banyak salawat sama Nabi, banyak dikenal sama Nabi. Barang siapa yang salawat kepadaku cuma satu kali saja sama Rasulullah, siapa yang balas salawat kita? Allah. 10 salawat, 10 kali salawat Allah balas kepada kita 100 salawat, 100 kali salawat Allah balas 1000 salawat. Terbiasa. Bukan sampai di situ dikatakan Nabi, ketika Nabi naik ke langit keempat, berjumpa dengan salah satu malaikat Allah, lalu berkata malaikat, ya Rasulullah, ya Habibullah. Nabi menjawab, ya malaikat, apa tugasmu? Kau diciptakan Allah. Tugasku ya Rasulullah mencatat amal ibadah umatmu, salatnya, sedekahnya, puasanya, semua amal ibadah yang dilakukan sama umatmu ya Rasulullah, sekecil apapun apalagi yang besar, dapat dicatat ya Rasulullah. Namun aku punya kekurangan. Apa kekuranganmu ya malaikatnya Allah? Kekuranganku, walaupun aku tercipta dari cahaya, walaupun aku tidak punya nafsu, tetapi aku masih ada kekurangan. Ketika umatmu berselawat kepadamu cuma satu kali ya Rasulullah, Allah balas kepada umatmu ribuan pahala yang diberikan kepada umatmu. Aku tidak mampu mencatat amal ibadah umatmu ketika mereka bersalawat memuji engkau ya Rasulullah. Walaupun pohon menjadi pohon beng, tinta lautan menjadi tintanya untuk mencatat amal ibadah umat Muhammad yang berselawat kepada umat Muhammad, tidak sanggup malaikat mencatatnya. Begitu banyaknya Allah berikan pahala kepada umat Muhammad yang berselawat kepada Rasulullah. Jadi tidak ada keraguan di sini. Mari kita sama-sama agungkan Nabi, muliakan Nabi. Kalau kalian ingin mimpi Nabi Muhammad, banyak selawatlah kepada Rasulullah. Ingin susah hilang, gelisah hilang, kalau kita puji Nabi Muhammad dalam hati kita, tiap hari kita berselawat, insya Allah keraguan, kebimbangan, kesulitan, kesusahan, apa saja yang melimpah dalam hidup kita hilang seketika kalau kita menyebut nama kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lain, Nabi lah yang memuji kita, tidak ada lain, Nabi lah menolong kita. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini insya Allah mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala.